Assalamualaikum. Nah, ketemu lagi. Pembahasan kali ini akan kita coba sedikit ulas pertanyaan tentang apakah si kutir itu bertelur atau bagaimana cara perkembangbiakannya. Oke teman-teman ya. Coba saya ulangi lagi. Saya membiarkan makrokopa ya, Moina makrokopa. Nah, jadi kita gunakan sistem air hijau. Nah, bisa dilihat itu ya, teman-teman, air hijau. Nah, jadi kemarin ada yang tanya kutir itu berkembang biak seperti apa. Nah, jadi berdasarkan literatur yang saya baca, jadi ada dua jenis perkembangbiakannya, yaitu dia bisa bertelur dan yang satu namanya partenogenesis. Kalau partenogenesis itu pembuahan yang reproduksi yang tanpa pembuahan sel jantan ya teman-teman ya, tanpa pembuahan oleh jantan. Nah, jadi kalau di pH-nya yang sesuai dengan dia mau, yang dia cocok, biasanya 7-8, dia kebanyakan akan berbiak. Sementara kalau pH-nya di 8-9, dia akan mengeluarkan telur. Ini kalau sistem green water ya, atau air hijau, kita menggunakan makrokopa. Nah, kalau di bawah 7 biasanya dia belum mau hidup di air itu teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya, bukan bermaksud menggurui, tapi kita bisa belajar bareng, dan teman-teman juga bisa cek di Google ya tentang bagaimana si kutu air itu berkembang biak. Nah, kali ini akan sedikit saya bahas bagaimana kita akan memanen telur makrokopa. Nah, teman-teman bisa saksikan di video selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe-nya ya. Untuk teman-teman yang bertanya bagaimana membedakan telur si kutu air dengan lumpur, ini saya kasih contohnya teman-teman. Jadi saya membiarkan makrokopa ya dengan sistem green water atau air hijau. Nah, setelah kolam dikeringkan, bentuk si telurnya seperti ini teman-teman. Nah, ini yang hitam lumpur atau kotoran, bekas kotorannya ya. Yang putih-putih itu telurnya, telur si makrokopa. Nah, ini sebenarnya banyak tuh, masih banyak ya. Di bawah-bawah kotorannya ini nanti juga banyak. Nah, kelihatan bedanya banyak sekali nih. Kemudian caranya kita akan ambil pakai serok kutir seperti ini ya. Nah, nanti kita ambil, setelah itu kita bersihkan, pisahkan dari lumpurnya, kemudian kita jemur supaya kering si telurnya itu, supaya lebih awet. Karena nantinya akan kita gunakan lagi untuk kultur berikutnya. Ada pertanyaan lagi, kenapa harus diambil si telur-telurnya ini, telur kutu airnya, kenapa tidak dibiarkan saja supaya berkembang lagi? Oke, mungkin bisa saya jelaskan sedikit. Saya pakainya makrokopa ya teman-teman, Moina makrokopa, sistem
air hijau. Nah, kalau saya pribadi setelah 15 hari setelah pemupukan awal, biasanya saya akan ganti air. Walaupun seperti ini bisa dilihat kutirnya sebenarnya masih banyak sekali, tapi produksinya sudah mulai menurun. Jadi kita akan perbarui lagi airnya. Ya, kita akan lakukan pemupukan ulang. Nah, nanti akan dibersihkan semua kotorannya sampai bersih. Kenapa demikian? Karena kalau masih ada ketinggalan telur kutirnya atau kutirnya, nanti akan mengganggu siklus si green waternya. Belum waktunya dipanen, nanti dia akan sudah duluan muncul kutu air. Nah, jadi kalau ada yang tanya kenapa bisa muncul kutu air tanpa dikasih starter, mungkin ada telur-telurnya yang ketinggalan. Salah satunya seperti itu ya. Sebenarnya kalau dibiarkan pun si kutu air masih berkembang teman-teman ya. Lebih dari 14 hari, lebih dari 15 hari pun dia masih berkembang, tapi kita akan kehilangan waktu yang cukup banyak karena kalau menggunakan sistem green water dia harus diperbarui lagi ya, dipupuk ulang. Kalau yang selama ini saya kerjakan untuk di sistem green water, jadi lebih baiknya memang kita kuras total. Jadi kita mulai dari awal lagi supaya hasilnya nanti lebih maksimal. Kira-kira seperti ini teman-teman ya, hasilnya yang masih kotor si telur makrokopanya ada di dasar putih-putih ya. Sudah kita pisahkan jadi 2 wadah. Nah, nanti kita akan bersihkan ya, kita endapkan dulu, nanti kita akan bersihkan si kotoran-kotorannya dan kita hanya mengambil telurnya saja ya. Teman-teman, setelah bersih dan dijemur di panas matahari, nah ini yang setengah kering bentuknya seperti ini teman-teman ya. Nih, yang setengah kering kira-kira seperti ini. Ini masih butuh pengeringan lagi karena baru sebentar ya, baru beberapa jam aja, biar kita lihat kondisi setengah keringnya seperti apa. Nah, kemudian yang sudah kering seperti ini ya teman-teman. Nih, bentuknya seperti ini tuh, teman-teman bisa lihat ya, seperti ini untuk telurnya. Nah, oke teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menemani saya di video kali ini. Jangan lupa subscribe-nya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.